Ini terjadi di Kabupaten Bangkalan. Lah, penting untuk disikapi sebetulnya oleh Bank BRI. Penting untuk dibenahi sebetulnya pelayanan-pelayanan macam ini. Bu, jangan-jangan kasus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Musik. Pemirsa Sandasan, akhir-akhir ini kita sering membaca, mendengarkan tentang keluhan nasabah bank yang kehilangan saldo, kehilangan tabungan, isi saldonya. Berawal dari berita viral dari Jakarta, Bank BRI, itu ya, nasabah Bank BRI. Kita baca pemirsa. Ternyata kehilangan saldo itu tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi di Kabupaten Bangkalan juga banyak yang terjadi hal yang sama gitu. Kita baca pemirsa, dari heboh kasus salah transfer BRI, YLKI perlu ada transparansi dari bank. Kita baca, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk BRI digugat seorang nasabah prioritas bernama Indah Harini senilai Rp 1 triliun. Melalui tim kuasa hukumnya, nasabah tersebut mengumumkan telah menggugat bank plat merah ini pada 21 Desember 2021 karena ia menilai telah dikriminalisasi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang transfer dana. Ini undang-undangnya pemirsa. Kasus salah transfer terbesar mendapat sorotan khusus dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI. Bank dinilai memiliki kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur ke nasabah terkait persoalan salah transfer. Sebagai konsumen memiliki hak keamanan dan mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur dari pihak pelaku jasa usaha keuangan, kata Koordinator Pengaduan dan Hukum YLKI Sularsih dalam keterangannya. Nah, itu pemirsa, kasus salah transfer di Bank BRI. Pemirsa, Lingkar Jatim dan Sandasan sering membahas tentang masalah peran bank. Tapi sebelumnya kita bicara tentang masalah tidak, bahwa bank penyalur bansos tidak steril dari tangan-tangan mafia. Itu dulu yang kita sering membahas waktu kita sering bahas terkait dengan penyaluran bansos. Baik bansos reguler ataupun bansos-bansos kasuistik yang program itu diadakan karena COVID gitu ya. Karena banyak terjadi persoalan-persoalan haburisme, banyak marah di mana-mana karena banyak orang yang sebetulnya harus mendapatkan haknya, justru banyak yang tidak mendapatkan. Itu untuk bansos, termasuk juga KIP, program PIP, Kartu Indonesia Pintar gitu ya. Itu juga ada kesamaan gitu ya, kasus yang kesimpulannya bahwa bank penyalur tidak steril dari tangan-tangan mafia dengan kejadian-kejadian yang berbeda-beda, sehingga kalau berbicara masalah SOP dari pelayanan yang diberikan oleh bank KYC, maka sebetulnya bisa dikatakan bahwa itu bentuk kelalaian atau apa itu kesengajaan atau bagaimana, tapi uang itu orang yang sebetulnya mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan yang memiliki hak untuk menerima bantuan itu justru tidak tahu, ujuk-ujuk buku tabungannya tidak dikasih, tapi transaksi dan penyalurnya justru terjadi. Itu pemirsa yang dulu kita usik. Kali ini, akhir-akhir ini juga ada informasi gitu ya, dari salah satu nasabah yang satu hari uangnya hilang belasan juta rupiah, dan hari ini sedang diurus mungkin ya. Tapi ini semua adalah sebuah rangkaian yang terjadi dalam pelayanan bank yang selama ini kita akui, kita percayai bahwa
bank itu sebetulnya adalah pelayanan yang sangat ketat, pelayanan yang sangat dipercayai oleh banyak orang. Akan tetapi kejadian-kejadian semacam ini baik yang terjadi di pusat, khususnya di Bank BRI ini terjadi di Kabupaten Bangkalan. Lah, penting untuk disikapi sebetulnya oleh Bank BRI, penting untuk dibenahi sebetulnya pelayanan-pelayanan macam ini. Bu, jangan-jangan kasus kehilangan saldo dan lain sebagainya itu, apakah itu dilakukan oleh hacker atau dilakukan oleh orang oknum-oknum tertentu yang ada di bank itu sendiri, mestinya harus ada tindakan yang tegas oleh pihak bank sendiri secara internal. Karena menurut kependekan pemahaman saya, merugikan hak orang lain, hak nasabah ini ada konsekuensi hukumnya, dan pihak aparat sebetulnya tidak boleh diam ketika mendengarkan bahkan mengetahui tentang persoalan-persoalan semacam ini. Ini yang muncul hanya 1-2, bisa saja banyak yang terjadi hal yang sama tapi belum terungkap ke permukaan. Tuh pemirsa, saya mensinyalir sejak lama gitu ya, tapi sebelumnya itu terkait dengan urusan bank penyalur bansos gitu ya, karena banyak KPM dan masyarakat yang sebetulnya berhak untuk mendapatkan bantuan sosial itu justru tidak mendapatkan. Ternyata banyak yang justru buku tabungannya sudah ludes gitu. Entah siapa itu yang mencairkan. Kalau memakai SOP KYC gitu, mestinya bank tahu itu. Nah, di sini sebetulnya pertanyaannya, kalau SOP-nya sudah pakai KYC, harus tahu siapa penerima, harus tahu siapa nasabahnya dan semacamnya. Tapi ini justru kok nasabahnya, pemilik atau yang berhak untuk mendapatkan bansos itu tidak mendapatkan, bahkan tidak mendapatkan buku tabungannya. Tapi ujuk-ujuk itu sudah habis dan macamnya. Ini kan tidak masuk akal ketika pihak bank tidak ikut terlibat dalam proses pencairannya itu, karena uang itu pasti keluar dari bank. Teman-teman, ini dalam konteks urusan bansos dan program KIP, dan ini tidak sedikit sebetulnya. Kalau bicara bansos dan KIP tidak sedikit, miliaran gitu. Ditambah lagi hari ini ada informasi yang sangat santer, ditambah dengan informasi yang dari pusat salah transfer itu, bahwa Bank BRI ini sering kebocoran atau kecolongan ya, kurang tahu juga, masih belum ada penjelasan secara resmi khususnya di Kabupaten Bangkalan. Ini ada apa persoalan ini gitu. Tapi jelas-jelas ini kehilangan saldo ini tidak hanya satu loh, bukan hanya satu orang, satu kasus, bukan. Ini banyak sebetulnya, tapi masih belum muncul ke permukaan secara kesemuanya belum muncul ke permukaan. Tapi informasi dari mulut ke mulut banyak yang mengatakan hal yang sama, kehilangan saldo. Ini penting untuk dijelaskan oleh Pinca BRI, khususnya Kabupaten Bangkalan, yang terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Bangkalan. Kasus yang hari ini Sandasan dapatkan informasi, ini penting untuk segera diselesaikan, untuk segera dijelaskan apa sebetulnya yang terjadi. Kalau memang persoalan ini sebetulnya ini akibat dari kelalaian dari karyawan Bank BRI, maka pihak pimpinan cabang atau pihak bank harus memberikan sanksi tegas kepada mereka. Atau kalau memang ini ada sesuatu kelalaian atau kelemahan dari safety bank dan ini ulah dari hacker dan semacamnya, ini juga harus ada penjelasan dari bank agar nasabah yang merasa dirugikan ini mendapatkan penjelasan dan juga mendapatkan haknya. Dan ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab dari bank sebagai institusi usaha keuangan. Tuh pemirsa. Nah, kalau ini didiamkan dan tidak ada penjelasan apa-apa dari pihak bank, jangan-jangan justru ini adalah memang dibiarkan begitu. Akan ada beberapa banyak nasabah yang akan dirugikan nanti kalau ini terus dibiarkan. Menurut saya segera untuk jelaskan apa persoalannya ini.
Apa ini akibat dari kelalaian karyawan? Apakah ini akibat dari kerja-kerja hacker gitu ya, yang bisa menembus sistem perbankan di BRI, atau bagaimana? Ini penting untuk segera dijelaskan. Jangan-jangan memang di bank ini, jangan-jangan gitu ya, catatannya jangan-jangan memang ada oknum-oknum yang sering bermain terkait dengan urusan uang nasabah. Jangan-jangan itu, pemirsa. Maka untuk itu Sandasan mengangkat tema ini karena memang ada banyak informasi gitu yang sampai kepada redaksi gitu ya. Ada kejadian kehilangan saldo di Bank BRI. Bisa saja di bank-bank yang lain juga ada, tapi yang nyampe ke redaksi Lingkar Jatim dan Sandasan adalah dari Bank BRI. Dan Bang Sandasan mendapatkan pengakuan secara langsung dari salah satu korban gitu ya, dan juga mempunyai mempunyai bukti bahwa itu sudah dilaporkan dan lain sebagainya, masih dalam tahap penyelesaian. Tapi hal-hal semacam ini tidak hanya urusan nasabah biasa loh, tapi program-program pemerintah yang ditugaskan kepada bank penyalur, khususnya BRI atau bank-bank yang lain, bank penyalur khususnya, jangan sampai kejadian semacam ini justru berulang terjadi gitu ya. Karena ini menyangkut terhadap hak-hak masyarakat. Kalau bansos hak masyarakat miskin, kalau nasabah ya hak-hak nasabahnya. Itu pemirsa. Mudah-mudahan informasi ini gitu ya, informasi ini menjadi sebuah pemantik bagi bank, khususnya manajemen bank, untuk membenahi pelayanannya dan tidak biasa membiarkan ini berjalan begitu saja. Harus ada penjelasan yang jelas dari pihak bank apa ini sebetulnya yang terjadi, karena bisa saja persoalan semacam ini punya konsekuensi hukum bagi bank itu sendiri. Bisa jadi ini ada konsekuensi hukumnya nanti. Itu pemirsa, khususnya perbankan dan khususnya Bank BRI di Kabupaten Bangkalan. Mudah-mudahan ini tidak mendapatkan informasi lagi seperti ini, dan kejadian kehilangan saldo ini tidak terjadi lagi khususnya di Kabupaten Bangkalan dan lebih umumnya di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.